Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walah, udah lama sekali ini saya memvakumkan kelas ini nih. Maaf sekali ya. Tidak ada niatan kecuali memang jadwal saya lagi agak crowded ya. Jadi mohon maaf, baru bisa kita mulai lagi dan memang ini sesi pertama setelah lebaran. Saya ucapkan dulu minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minni wa minkum, siyamana wa siyamakum, siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan semangat lebaran kita dan saum kita di masa pandemi ini betul-betul membuat kita makin baik lagi. Semoga Allah juga menerima semua amal ibadah kita di bulan saum kemarin dan menjadi penyemangat buat kita di 11 bulan ke depan. Ya, dan ini salah satu bentuk semangat kita untuk merubah state daripada knowledge kita. Kita akan coba refresh lagi, kita akan coba mulai lagi mempelajari keilmuan kita di bidang teknologi yang menurut menjadi berkah ya. Karena pada dasarnya ilmu ini adalah ilmu yang sifatnya umum, generik. Tinggal kita mau bawa kemana dan nilainya pun juga nilai value-nya pun juga biasa sampai kita yang melekatkan ini kepada sesuatu yang dibutuhkan oleh banyak orang. Maka itu semakin dibutuhkan maka value-nya akan semakin tinggi. Paham ya? Jadi sedikit share aja. Jadi ketika kita memiliki satu keilmuan hanya berupa perhitungan penjumlahan biasa gitu kan ya, perkalian aritmetik biasa, maka itu ilmu yang standar. Tapi ketika itu dibawa ke satu permasalahan, misalkan ada keluarga kita sedang berada di situasi yang kurang nyaman, ada perhitungan waris yang kemudian di sana membutuhkan hitung-hitung matematika yang cukup detail, yang cukup sensitif, dan kita bisa mengkontribusikan dalam bentuk berupa penyederhanaan masalah di sana, berdasarkan ilmu-ilmu yang kita pelajari di pengajian, dan ilmu-ilmu matematika yang kita sedikit banyak tahu, maka value daripada keilmuan matematika kita sangat tinggi dalam case tersebut. Begitu pula dengan belajar Android yang kita akan lakukan. Belajar Android ini ya belajar biasa. Selama tidak ada kebutuhan, Anda tidak ada punya tuntutan, ya biasa aja. Anda cukup mendengarkan, lihat videonya tanpa ikut nyoba, ya biasa aja. Tapi ketika ada sebuah tantangan, ada pekerjaan yang ternyata pekerjaan ini membutuhkan skill di pemrograman mobile gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa memberikan value lebih juga buat Anda untuk berkontribusi di dalam hal tersebut ya. Nah, karena itulah kita akan mengangkat bahasan materi kita yang memang lebih spesifik ke aspek praktis, bukan konsep dan teoritis ya. Dan kita coba review dulu bahasan terakhir kita itu masih mempelajari pemrograman dasar OOP. Nah, silakan review lagi materi tersebut, di mana per hari ini kita akan mulai bawa bahasan OOP tersebut ke topik yang sifatnya sudah mulai ke arah Android-nya. Di mana di sini kita akan mulai berkenalan dengan teknologi pemrograman Android-nya ya. Jadi kalau udah mulai berbicara mobile programming Android ya, maka yang perlu kita ketahui adalah beberapa hal ya. Environment-nya, kemudian yang kedua adalah programming language-nya, kemudian berikutnya adalah add-on-nya. Oke, kemudian setelah itu adalah kebutuhan user. Jadi pahami masing-masing elemen ini, maka memudahkan buat Anda bisa beradaptasi nanti dengan pekerjaan yang ada. Untuk environment kita butuh IDE. Masih ingat ya IDE? Kemarin kita menggunakan NetBeans, nah sekarang kita akan menggunakan IDE Android Studio ya. Jadi Integrated Development Environment-nya kita akan gunakan Android Studio. Di mana di situ ada beberapa ada dua bahasa, tiga mungkin sekarang ada Flutter, ada Kotlin. Nah, saya masih tetap menggunakan gaya veteran. Saya masih menggunakan Java programming karena ini menjadi basic dari semuanya.
Oke, nanti ketika akan migrasi ke bahasa lain, mungkin di sesi berbeda saja. Kemudian add-on ini artinya library tambahan, ya. Library tambahan yang kita butuhkan untuk membuat script kita, tampilan aplikasi kita lebih menarik, dan juga sistem eksternal, ya, yang kemudian kita butuhkan untuk kebutuhan proyek yang kita contoh, yang kita akan pakai yaitu Firebase. Sementara library tambahnya kita akan gunakan material design, dan masih banyak lagi lah nanti kita akan pakai. Sementara untuk kebutuhan usernya kita masih ingat waktu itu kita ngedesain aplikasi ini untuk teman-teman di pengusaha mikro, ya, pengusaha. Jadi kita punya usernya adalah pengusaha mikro, ya, jualannya berarti skalanya masih kecil gitu ya. Oke, untuk jualan dan manage mengelola pelanggannya, ya. Waktu itu idenya adalah pelanggan di sini memungkinkan ngambil barang dulu, bayar belakangan, yang untuk memastikan barang apa yang kita udah keluarkan itu bisa ada value income buat kita, ya kita tentu harus menagih di lain hari. Namun ketika banyak yang melakukan itu dan kita kehilangan jejaknya, maka untuk membuat jadi eviden kita fasilitasi nanti di aplikasinya, ya. Nah, ini adalah kurang lebih poin-poin penting yang perlu Anda breakdown, Anda tuliskan, Anda catat ketika akan mulai melakukan pengembangan aplikasi apapun. Nah, ini khusus untuk yang mobile. Nah, untuk itu kita di hari ini akan mulai bersinggungan dengan IDE-nya terlebih dahulu. Nah, saya akan download yang terakhir saya pernah arahkan, IDE Android Studio. Nah, saya akan panggil Android Studio-nya. Saya panggil lewat Windows Explorer. Jadi karena saya installnya nggak terlalu standar, saya akan ambil dari bin-nya. Nah, ini bagi Anda yang nggak punya shortcut juga di desktop, Anda tinggal pergi ke folder bin. Nah, ambil yang sesuai dengan platform OS Anda. Saya pakai 64-bit, maka saya panggil Studio 64. Kok kemari. Oke, nah ini butuh waktu untuk memudahkan monitoringnya. Saya monitoring instalasinya. Saya juga siapkan handphone. Nah, ini ya udah mulai. Bentar, saya stop share dulu. Dia udah mulai ngeloading. Oke, nah saya akan joinkan handphone saya ke Classroom. Waduh, bentar ya. Nah, saya akan biarkan ini jalan. Saya akan join dulu ya. Oke, nanti akan ada sharing dari handphone saya. Oke, sip ya. Apa kabar Kang Usman? Ya, baru join juga ya. Oke, Kang Usman, ini saya lagi coba mengkonekkan si handphone saya ke Zoom biar nanti
saya bisa menunjukkan tampilan dari aplikasi yang kita akan deploy ke handphone. Saya sudah hubungkan pakai kabel data ya. Oke. Sambil nunggu Android Studio-nya naik karena cukup makan waktu. Baik, sambil nunggu saya akan coba share. Saya akan share tampilan di handphone untuk versi berapa saya? Ambil aja yang terakhir, Kang. Saya sih versinya masih agak lama. Tapi nggak apa-apa pakai yang terakhir aja. Bentar ya. Saya akan coba share handphone saya. Bentar ya, saya stop share dulu. Oke. Make host. Yes. Baik, hostnya pindah ke saya, ke handphone. Nah, ini saya bisa share screen. Start. Oke ya, ini handphone saya. Kita akan lakukan menunjukkan ya cara untuk memastikan handphone kita bisa terkoneksi ke Android Studio, yaitu di mana developer option-nya di-enablekan dulu sesuai dengan handphone masing-masing. Diaktifkan dulu ya. Jadi ini udah saya enablekan di atas. Kemudian berikutnya lagi USB debugging ini. Nah, USB debugging ini saya hidupkan. Install via USB juga saya hidupkan. Jadi 3 opsi itu yang kemudian saya hidupkan untuk memastikan kita bisa deploy, install si aplikasi dari Android Studio. Saya pakai Redmi, ya Redmi berapa ini? Kita lihat di log saya. Masih about phone. Ini ya Redmi Note 4. Kelihatan kan ya? Redmi Note 4 itu yang saya pakai ya. Oke, sip. Itu untuk settingan di handphonenya. Saya stop share dulu. Kita akan kembali ke laptop. Baik, kita akan kembali ke laptop. Coba saya share. Oh ya, saya cabut dulu. Bentar ya. Agak lumayan juga nih. Oke. Sip, ini saya udah share kembali Android Studio saya. Baik, kita mungkin beda untuk yang baru dibuka, tampilannya nggak begini ya.
ada home untuk create project di awal, nggak masalah sih. Kalaupun udah kebuka, mari kita coba create project baru untuk menyiapkan. Caranya standar ya, klik file, kemudian new project. Kita akan gunakan yang basic activity lah ya, yang biar ada sesuatu yang berbeda. Kita klik next. Baik, kita kasih nama project standar. Kita kasih nama dagangan saya apa ya? Suka-suka. Suka-suka. Oke. Nah, ketika kita define nama ini tidak ada masalah dengan spasi. Oke. Dan ini akan muncul nanti di launcher dan sebagainya. Sementara di level codingan di behind code kita pastikan tidak mengandung spasi dan sudah dikondisikan oleh dia. Kemudian untuk package name-nya, jika Anda sudah punya domain tertentu, ya gunakanlah domain tersebut. Tapi kalau nggak ada ya begini aja cukup. Kemudian dia akan disimpan di mana juga Anda definisikan ya. Oke, kemudian nah di sini untuk yang versi-versi baru itu sudah menggunakan teknologi Android X ya, itu package library yang paling efisien saat ini. Itu kita akan gunakan by default udah kecentang ya. Udah tinggal klik finish saja. Oke, klik finish Java ya. Saya gunakan Java bahasanya. Oke, sebentar ya saya balas WA dulu. Bentar. Sip. Sip ya. Baik, kita lihat inilah kurang lebih tampilan si IDE kita setelah kita create project. Nah ini catatan saja. Waktu dia hidup itu nggak langsung siap pakai. Anda perhatikan di bagian bawah ada tab sync yang kebuka. Ini biarkan. Dia akan melakukan reset upping si IDE-nya, melakukan synchronizing, dan lain sebagainya. Dan kalau diperhatikan di sini tuh nanti ya, di akhir-akhir proses dia akan ngedownload beberapa library yang dibutuhkan. Karena itulah pastikan laptop Anda terhubung ke internet ya saat meng-create project ini. Dan memang begitu gayanya Android ya. Jadi mengasumsikan developernya punya kuota gitu ya, seperti itu. Nah ini nih. Nah, dia mulai nih melakukan proses synchronizing. Kalau Anda offline maka akan ada kendala lah, synchronize-nya gagal. Ya. Seperti itu. Nah, kalau gagal, ya Anda beli dulu kuota atau nyari WiFi, sambungin dulu ke internet, kemudian di resynchronize. Selama dia belum berhasil, ini nggak akan kebuka, gitu ya. Kemudian nanti akan ada opsi untuk nge-sync, resynchronize. Nah, itu tinggal di-sync aja, ya. Oke, biarin dulu stabil ya semuanya. Oke, nanti kita lihat. Langkah pertama biasa setelah ini jadi mah kita akan kita akan hidupkan dan kita akan installkan aplikasinya ke handphone kita. Bentar ya. Baik, saya akan mulai menunjukkan ke teman-teman saat kita akan menginstalkan ke handphone lewat Android Studio. Perhatikan di bagian atas, di menu atas itu Anda akan temukan, bentar ya. Mana ini? Itu Anda akan temukan, nah ini dia. Akan Anda temukan si jenis handphone. Kalau memang dia sudah automatically resynchronize dan debugging tadi dihidupkan lah, developer option dihidupkan.
Nah, makanya kalau misalkan ini baru di awal banget, biasanya ada beberapa tahapan yang beda handphone, mungkin berbeda pula penanganannya. Ada yang install dulu drivernya dan lain sebagainya, sehingga dia bisa nyambung. Tapi andai kata ini nggak nyambung langsung, it's okay, no problem. Nah, yang Anda perlu lakukan nanti adalah nge-build APK dan APK-nya ditransfer ke handphone lewat WA kayak mungkin ya, atau lewat email, atau kemudian pakai transfer file biasa ya, kayak kita main di Bluetooth dan sebagainya ya. Jadi build APK-nya dan kirimkan dan install nanti manual. Nah, namun karena kita tidak lewat Play Store installnya, maka apa yang kita kirimkan menjadi barang asing buat di handphone, akan ada request permission. Karena ini datang dari external source gitu ya. Maka Anda Anda kondisikan saja ya. Nah, ini asumsi kita udah nyambung. Ini handphone saya dan ini project sudah siap jalan sebetulnya. Makanya saya akan lakukan saya akan lakukan instalasi. Nah, ini build berjalan. Nanti akan ada perubahan step di sini menjadi install apps ya. Nah, saat install app saya akan coba sharekan lagi yang di handphone saya untuk mengetahui perubahan state di handphonenya kita ya. Akan ada notifikasi yang muncul. Ini biarin dia berjalan, sambil jalan saya akan stop share di sini, saya akan switch ke handphone saya lagi ya. Maaf nih, bolak-balik kalau di Android ya. Just. Oke. Oke, ini udah ke handphone. Kita biarin aja dulu. Saya sambil mantau di sini, di mana di Android Studio. Saat ini masih Gradle build running ya. Masih proses, biasa di awal banyak hal yang harus dia kondisikan, dia sesuaikan. Oke, nggak apa-apa. Ini sengaja saya pindah dulu biar gak kecolongan, karena kalau kecolongan prosesnya cepat atau keinstall nggak kelihatan ya. Karena ada satu step. Nah, ini udah mulai install, perhatikan di handphone saya. Perhatikan di handphone saya. Nah, muncul ya. Muncul pertanyaan mau di-install apa enggak. Ini karena dari external source. Saya klik install ya. Saya klik install. Nah, di Android Studio-nya itu berjalan. Oke, install successfully. Ya. Di laptop saya install successfully. Dan inilah tampilannya. Suka-suka. Kalau kita pakai yang template basic ya standar ya, sudah ada fasilitas plotting button yang udah ada responsif, ya kan ya? Sudah responsif dia. Nggak kelihatan dia. Oh, kelihatan ya, ya kan? Ada menu udah siap dan ada text view hello world. Oke, nah ini mudah-mudahan teman-teman juga bisa mendapatkan kondisi seperti itu. Baik, nah kita akan coba mulai main di pengenalan si projectnya sendiri. Saya rasa cukup. Oke, kita akan ambil alih. Oke, kita akan ambil alih screen-nya. Oke. Saya sudah ambil alih screen-nya, kita kembali ke project Android-nya kita. Nah, ini adalah kurang lebih gambaran tentang environment-nya. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti dengan mudah juga ya untuk menjalankan ini. Dan beda handphone saya nggak gitu yakin, simple juga, jadi selamat berjuang. Oke, kita kembali ke note-nya kita. Berarti kita sudah melewati poin pertama ya. Kemudian kita akan mulai berkenalan dengan bagian dalamannya, yaitu melihat si Java itu di mana gitu kan ya, dan struktur teknologinya. Nah, sebagai catatan saja, ketika kita berbicara mengenai Android ini sendiri gitu kan ya, maka secara teknologi di dalam pemrogramannya gitu kan ya, yaitu kalau kita menggunakan yang native Java, maka jika ini adalah apps gitu kan ya,
dia akan punya sisi view di bagian awal, bagian depan view, dan ada yang namanya behind code, ya behind code. Nah view ini, ya, oke, view ini dia menjadi apa namanya presentation logic atau front end daripada si aplikasinya. Yang kemudian kalau kita lihat nanti teknologi yang dipakai di sini adalah menggunakan view page based on XML. Jadi scriptnya pakai XML. Sementara yang behind code-nya, behind code ini pakai Java karena saya pilih pakai Java. Oke, nah ini saya pakai Java. Artinya kalau udah menggunakan konsep semacam begini, sebetulnya yang namanya Android sudah mengusung konsep MPVC atau MPC lah ya, yaitu ada apa aspek view-nya, ada code controllernya menggunakan Java dan nanti ada modelnya. Nah, antara view dan si Java ini nanti ada konektor yang menghubungkan dan di-manage oleh si engine Android-nya dan itu di luar ruang lingkupnya kita. Nah, saya perkenalkan dulu. Untuk membuat kedua ini saling berkomunikasi, biar kontras warnanya saya kasih warna merah. Nah, untuk membuat ini bisa berkomunikasi, si Android itu sudah menyediakan sebuah file namanya r.java. Nah, file ini yang kemudian menunjukkan representasi dari apa-apa yang ada di bagian view yang kemudian bisa diinteraksikan di bagian Java-nya. Nah, gitu ya. Dan posisi dari kondisi dari file R ini secara basically itu nggak terlalu kelihatan lagi karena dia dilindungi dalam artian dia tidak diperkenankan untuk diubah-ubah oleh siapapun, oleh developer sekalipun, gitu ya. Jadi kondisinya diprotek sedemikian rupa, gitu ya. Nah, ini struktur daripada si filenya sendiri. Struktur project-nya sendiri kayak gini. Ini kalau kita pakai view-nya bukan yang Android ya, tapi yang project berarti file demi filenya. File R-nya pun juga bukan diletakkan di folder kerjanya kita, gitu kan ya. Jadi nggak terlalu tampak kelihatan, gitu kan ya. Nggak terlalu tampak kelihatan si script-nya sendiri. Jadi memang betul-betul diprotek sedemikian rupa, gitu kan ya, sehingga tidak mudah diubah-ubah. Dan kalau Anda perhatikan, saya sedang ngebuka direktori-direktori yang lain. Ini untuk menunjukkan kepada Anda bahwa yang namanya Android itu memang pemrogramannya sudah nggak kayak dulu. Tidak bisa file demi file kita buat, gitu kan ya. Tidak kayak kita ngebikin si program Java, gitu kan ya. Bisa kita create file main-nya dan sebagainya, gitu kan ya. Lu lihat. Ini sudah cukup kompleks, gitu kan ya. Sudah cukup kompleks di dalamnya. Sehingga kalau tidak menggunakan IDE, tentu ini akan sulit buat kita untuk bisa mengeksplor codingannya. Karena itulah Android Studio menyederhanakan itu semua. Baik, nah kita akan lanjutkan. Kemudian setelah file R itu bekerja di belakang layar, gitu kan ya, maka terhubunglah kemudian komponen layout yang menggunakan XML itu dengan si bagian Java-nya. Korelasinya minimum 1:1, artinya satu file Java itu kemudian memiliki relasi dengan si file front end-nya. Ya, selama dia berasosiasi view and behind code, ya. Nah, tentunya kita bisa bikin file-file Java yang sifatnya independen, ya. Nah, nanti kita akan pelajari itu. Nah, contoh misalkan kita punya file Java-nya main activity, ya kan ya. Kemudian kita punya bagian layout-nya adalah activity main. Nah, itu berarti mereka nyambung, ya. Nah, kalau diperhatikan di bagian di bagian script-nya sendiri, di sini terjadi relasi tersebut dan R file itu secara eksplisit mulai muncul di sini dalam bentuk kelas, ya. Perhatikan di baris 20, di sini ada pendefinisian bahwa file Java ini punya content view yang diset ke activity_main. Nah, jadi ketika ini sudah dikoneksikan,
melalui baris ini, secara tidak langsung apa-apa yang ada di bagian layout ini bisa di-manage di bagian Java-nya. Itu wiringnya demikian. Oke ya. Nah, maka itu ini pahami dulu tentang konsep dasar ini, sehingga nanti kebayang apa-apa yang saya lakukan di bagian layout, itu kemudian bisa diinteraksikan di bagian Java, itu berkat adanya proses interkoneksi ini. Ya, seperti itu. Nah, gara-gara ini menjadi satu kesatuan, maka kalau kita create project gitu kan ya, bukan create project, create activity namanya, bukan create file, itu ada pilihan di sini, new, ada pilihan Java class standar, tapi ada yang sifatnya sudah sepaket, yaitu create new activity. Nah, kalau saya create new activity, perhatikan, saya mau nambahin yang sifatnya basic lah, empty activity, kosongan ya. Nah, muncul kan di sini, misalkan saya kasih nama home activity. Activity itu ibaratnya kayak satu paket front end back end, dan kemudian ada Java XML-nya, maka dia menggunakan istilah activity di situ. Dan perhatikan, setelah saya ngedefine activity name ini akan menjadi file Java-nya. Sepaket view-nya dia munculkan di bagian layout name, ada activity underscore, dibikin demikian, hurufnya kecil semua. Ya, nah maka itulah ketika kita create activity dapatnya sepaket, gitu kan ya. Nah saya klik finish, yang lainnya nanti kita bahas sambil jalan. Nah dampak dari penambahan itu, maka saya punya yang kedua, file Java-nya home activity, set content view-nya sudah diarahkan ke activity underscore home, berarti yang ini kan begitu ya. Oke, sip. Nah ini adalah poin pertama, berbicara mengenai struktur komunikasi antara Java dengan si front end-nya. Ya. Nah, oke ya, posisinya jangan lupa kondisikan ini di Android ya. Kemudian untuk yang Java ya ada di sini lah ya. Kemudian yang bagian front end-nya itu ada di REST, kemudian di bagian layout. Oke ya. Baik, nah itu environment kedua yang harus saya tunjukkan di awal. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa yang namanya Android ini sudah menggunakan sistem manajemen package yang cukup bagus ya, di mana ketika kita mau menambahkan library eksternal itu sudah ada yang handle-nya. Jadi tidak hanya sekedar import, tapi ada yang menghandle untuk interkoneksi dan dependensinya. Nah di sini si Java Android atau Android itu sendiri sudah menggunakan teknologi Gradle, di mana di Gradle-nya kalau kita lihat itu ada banyak konfigurasi yang didefinisikan, sehingga nanti ketika aplikasi APK ini ditempelkan, diinstalkan ke Android, ke handphone Android, ini sudah ada ibaratnya metadata yang akan dicek oleh si handphone kita. Ini compatible enggak, versioning Android-nya match atau enggak, itu kan penting ya. Termasuk juga ketika file APK ini mau kita publish di Play Store. Jadi di Play Store tuh kita bisa mendefinisikan bahwa aplikasi APK ini hanya khusus untuk Android versi berapa gitu kan ya. Nah, jadi metadata itu yang kemudian menjadi restriction ketika kita akan menginstalkan si aplikasi APK di handphone. Gitu ya. Itu poinnya. Mau tanya apakah bisa ya koneksi aksesnya pada Android akan sama dengan database web biasa? Bentar, saya konfirmasi dulu ya. Tolong dijawab ya atau enggak. Koneksi akses pada Android. Oh, koneksi akses ke database maksudnya ya? Dari Android ke database gitu? Sama enggak mekanisme koneksi Android ke database? Mekanisme koneksi ke database di Android gitu kan ya? Sama dengan yang di web. Oke, jawabannya gini. Ketika kita berbicara mengenai aplikasi Android, memang Android memfasilitasi untuk menyiapkan database ya. Oke. Selama aplikasi itu independen, maksudnya tidak perlu terkoneksi kemana-mana, maka Anda bisa gunakan database di aplikasi kita, namanya SQLite kan ya. Kalau yang bersifatnya RDBMS. Tapi namanya Lite berarti dia tidak setinggi
fiturnya si MySQL atau yang sejenisnya. Paham ya? Jadi biasanya database itu digunakan untuk menyimpan data-data yang sifatnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kompleks query-nya. Nah, andai kata Anda membutuhkan data terpusat dan proses serta storing datanya lebih besar, maka tidak direkomendasikan menggunakan database di lokal Android. Ya, misalkan kayak yang kita mau buat ya, database-nya tentu harus di luar karena nanti pengguna APK saya bukan saya sendiri. Nanti si pelanggan saya nginstall file APK Android-nya, saya juga nginstall APK Android-nya. Banyak yang kemudian terhubung sehingga database-nya harus terpisah. Nah, jika terpisah seperti ini, maka koneksinya berbeda, agak berbeda dengan yang di web programming, ya kan ya? Karena koneksinya sudah beda mesin. Oke ya, sudah berbeda mesin. Dan terlebih kita di sini nanti akan menggunakan dua sistem database. Satu yang sifatnya real-time database menggunakan Firebase insya Allah, dan satunya lagi menggunakan MySQL yang dijembatani dengan API nanti. Jadi kita akan create API, kemudian API-nya nyambung ke MySQL di laptop saya atau di laptop Anda masing-masing, dan kita hubungkan tuh dari Android melalui API untuk akses ke database-nya. Muncul pertanyaan, Pak, bisa nggak langsung aja dari Android-nya ke MySQL di laptop? Pertanyaan itu sering muncul dan jawabannya juga beragam. Ya, dari keberagaman jawaban itu, kalau Anda lihat kubunya lebih banyak yang menyarankan tidak langsung karena akan berat ya, akan berat aksesnya. Sehingga yang paling baik adalah gunakan protokol komunikasi yang sifatnya standar, yang berbasis standar protokol kayak HTTP misalkan ya. Makanya kita pakai web API tadi. Paham ya? Jadi kalau pakai web API, saya gambarkan modelnya. Kalau pakai web API, maka nanti kalau ini adalah APK Android-nya kita, gitu kan ya. Oke. Kemudian di belakang sini kita punya database gitu ya, ini DB ya. Saya gambarkan warnanya berbeda. Nah, database ini adanya di server ya. Adanya di server terpisah itu ya, server atau laptop kita ya. Oke, maka dua mesin berbeda kan? Dua mesin berbeda. Oke, maka untuk memungkinkan komunikasi terjadi untuk penyimpanan data dari Android ke database itu nggak langsung begini ya. Tapi dijembatani dulu oleh middleware yang kita bisa create gitu kan ya, menggunakan bahasa apapun ya, yang generik. Oke. Nah, di sini kita siapkan web API. Oke. Teknologinya bisa apapun, karena ini sudah standar, maka output yang dirasakan oleh Android mah cuma satu bentuk, yaitu ada komunikasi berbasis JSON di sini ya. JSON communication antara si Android dengan web API-nya. Ya. Nah, nanti semua instruksi transaksional data dari Android ke database itu akan diterjemahkan oleh si web API ini. Gitu ya. Oke, nah ini kurang lebih gambarannya kalau kita berbicara di koneksi database. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, kita lanjutkan ya. Yang Gradle tadi terakhir di Gradle ya. Nah, Gradle ini saya berikan catatan. Di beberapa kondisi, Gradle ini menjadi problem andai kata Anda bukan create project, tapi download dari internet, kemudian mau dijalankan di Android Studio-nya kita. Ini kadang bermasalah. Kenapa? Yang kita download itu bisa beragam bentuk project-nya kan ya. Jadi versioningnya, kemudian itu versioningnya menyesuaikan dengan yang di laptopnya si developer yang ada di sana ya. Yang ada di luar sana entah apa gitu, dia pakainya library standar kayak atau library tambahan gitu kan ya. Nah, karena itu tidak mungkin itu akan langsung match dengan laptopnya kita. Contoh yang sering muncul berbeda adalah di sisi compile SDK versionnya. Nggak kerasa udah 40 menit ya. Minimum SDK versionnya itu bisa berbeda. Kita nginstallnya versi berapa, dia nginstallnya versi berapa. Ya kan ya? Oke. Nah, terkait ini nantilah kita akan bahas tersendiri. Kemudian yang paling krusial adalah ketika berbeda menggunakan platform packaging Android library-nya.
Kalau kita menggunakan yang kekinian itu sudah berorientasi Android X. Okay? Kalau kita pakai yang versi lama itu juga belum beberapa tahun ini gitu loh ya. Ya masih baru-baru ini. Itu masih menggunakan Android.app compatibility, app compat gitu kan ya, yang versi lama. Jadi kalau Anda download di internet tuh belum tentu dia pakai Android X. Jadi kurang match akhirnya. Gitu ya. Nah, itulah sedikit tantangan bekerja dengan project-project Android. Problemnya tuh di awal, makanya kebanyakan malas tuh gara-gara itu. Tapi ketika sudah jalan, ini udah nggak perlu diperhatiin lagi nih, si Gradle ini. Hanya akan kita akses lagi ketika kita mau nambahin atribut tertentu atau library tertentu. Ya. Sebentar, ada telepon masuk, saya coba angkat dulu. Ternyata saya mute dulu bentar ya. Baik, maaf. Oh, saya ada 7 menit ya. Baik, satu lagi yang ingin dan harus saya jelaskan lagi di sini adalah ketika sebuah file APK ya, itu kemudian di-create, di-generate, dan dihasilkan sebuah file yang siap running, ternyata setiap mesin Android itu akan nanya andai kata si project itu project APK itu dijalanin. Jadi saat kita nge-tap di shortcut di launchernya itu, dia akan nanya, ini mana yang jadi file pembukanya, paham ya? Karena Java itu kan kayak si aplikasi Android itu kan tadi Anda juga ketahui, dalamannya bisa mengandung beberapa buah, bisa mengandung beberapa buah activity, ya kan ya? Dan gak mungkin keroyokan barang-barang semuanya jalan kan gitu ya. Oke, karena itulah harus ada yang menjadi launchernya. Ini penting. Launcher ini bisa yang manapun, tergantung dari surat pernyataan Anda di surat tugas yang saya akan jelaskan sebentar lagi. Jadi ibaratnya si mesin Android ini akan meminta mana surat tugasmu ke APK tuh. Mana surat tugasmu, saya pengen lihat. Dari situ dia akan mencari mana yang jadi launchernya. Ketika dia ketahui launchernya activity tertentu, maka itu yang akan di call dulu. Nah, surat tugas untuk APK itu semua diregisterkan di file namanya Android Manifest. Nah, ini penting untuk Anda ketahui, untuk mengetahui kalau kita download project dari internet, kita pengen tahu starting filenya ini yang mana nih yang dibuka pertama, pergilah ke sini. Kemudian cari yang mengandung atribut launcher. Nah, ini kan kelihatan ya, ada launcher. Nah, ketika ada launcher, maka activity utamanya adalah pergi ke atas ini nih. Nah, ini ada tag activity kan ya, dan ada main activity. Berarti di sini kita ketahui, berarti yang dibuka pertama kali adalah yang main activity. Karena hanya satu pasti. Ya kan ya, ketua itu pasti satu. Nah, ini juga sama. Ketuanya si activity itu cuma satu. Dan jika dia yang menjadi launchernya, dia harus diregisterkan dengan segini nih. Nah, ini nih. Ada intent filter ini sebagai action main dan ada kategorinya sebagai launcher. Gitu ya. Paham ya? Gitu. Jadi kalau kita mau berpindah, misalkan si launchernya pindah ke sini, misalkan ya ke yang home, maka tinggal cut saja yang tadi, kemudian saya paste di sini. Ya. Maka ketika ini saya installkan lagi, wah hilang ini.
Oh, lagi mati. Oke. Jadi kalau kita installkan lagi, maka ini akan kemudian berpindah dia ke si home activity ya. Isinya cuma ini doang kalau home activity itu. Res layout activity home itu cuman ada kosongan. Berarti tidak ada apa-apa di sana. Ya. Default ininya, sorry. Tuh. Ketutup. Ntar cukup lah 3 menit ya. Ntar kita coba balikin dulu ini. Tumben. Apa sih hilang ini? Wah, ini harus tak lihat ini. Tumben ini. Yang app, oke lah. Oh, default activity not on. Oke. Ini harus tak resolve. Kita akan masuk ke sesi kedua. Nanti di sesi kedua kita akan mulai bermain dengan penambahan komponen ya di dalam si activity-nya berupa file model ya. Jadi kita akan bertahap, kita nyiapin model di sisi lokal, kemudian berinteraksi dengan user interface, kita bikin list nanti, list view, bikin menu, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Maka itu nanti kita akan breakdown juga ya, wiring screen yang kita butuhkan ya untuk kebutuhan si aplikasi mikro itu. Ya, ini kagok, tinggal 2 menit, jadi saya akan tutup dulu, nanti kita buka sesi berikutnya ya. Ntar ada pertanyaan ya? Apa itu? Ntar saya buka dulu. Oh, Flutter. Flutter itu programming language, bahasa ya. Jadi ada beberapa pendekatan bahasa untuk ngoding di di behind code terutama. Nah, di sini. Nah, Flutter itu salah satu opsi ya ketika Anda mau mengoding si Java. Memang beberapa orang merasakan experience-nya itu lebih ringan. Lebih ringan tuh effort buat belajarnya. Namun ketika Anda menyatakan, misalnya Anda di lamaran kerja ya ditanya, Anda bisa ngoding Android? Oh bisa. Pakai bahasa apa? Anda pakai bahasa apa? Bilang saya pakai bahasa Java. Andai kata pun dia menggunakannya Flutter perusahaan itu, tapi Anda sudah cukup lancar di Java, dia akan bilang, oke, saya akan consider Anda. Karena ketika kita menguasai pemrograman Java, Anda bisa secara fleksibel dibawa ke bahasa manapun. Ya, termasuk Flutter. Gitu ya. Oke. Dan itu sudah mulai terintegrasi ya di dalam si Android Studio. Gitu ya. Dari mulai bahasa, menu-menunya sudah mulai ada. Gitu ya. Saya tutup dulu sesi ini, kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Bentar lagi saya akan kirimkan linknya ya. Saya tutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.